Selamat malam dan selamat jumpa teman-teman alumni SMA Kristen 1 PSKD. Terima kasih untuk meluangkan waktunya hadir pada ibadah virtual yang ke-22 persekutuan doa kita ini. Shalom. Ibadah kali ini kita agak spesial karena selain ibadah bulanan yang hari Sabtu minggu kedua setiap bulan, tapi juga ibadah kita ini adalah ibadah Prapaskah yang minggu depan akan kita rayakan bersama, dan juga ibadah syukur karena kemarin tanggal 8 April persekutuan doa ini berusia yang ke-11 karena berdiri di 8 April 2011, 11 tahun yang lalu. Terima kasih ingin saya sampaikan kepada Pendeta Denan Tumblaka, alumni 72, yang akan membawakan khotbah malam ini dengan tema dasar melayani. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70, yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom Meeting ini agar kita dapat beribadah malam ini. Juga untuk Sobat Raymond Tumeo nanti, alumni 74 yang akan menjadi MC, Sobat Arthur Riri, alumni 91 yang akan bawakan doa pembuka, ada Sobat Inga juga, terima kasih, alumni 74 untuk doa syafaat nanti. Dan juga terima kasih kepada beberapa sobat, Tina Huta Barat, alumni 76, Wilma Hursepuni, alumni 91 yang nanti akan membawakan lagu pujian. Juga terima kasih kepada Pendeta Herce Rompis yang nanti akan membawakan kesaksian beserta pujian lagu. Bagi sobat-sobat yang akan memberikan persembahan dapat melihatnya nanti di layar monitor sesudah doa syafaat. Adapun persembahan ibadah virtual ke-21 bulan lalu, 12 Maret 2022, telah masuk ke kas PD sebesar 3.320.000 dari David Yahya 73, Frankie Gagana 71, Petri Rimbing 72, Daniel Budi Rahayu 71, Raymond Tumewu 74, Martel Turang 70, Ibu Evi, Ibu Guru, Virgo Sinaga, alumni 71, dan yang terakhir Yesi Rawung, Ake England, dan Dani Diasoni yang berada di Amerika yang telah mengirimkan transfernya. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin sampaikan bahwa mulai bulan depan kami akan mengumpulkan dana bagi kembali lagi seperti tahun lalu bagi gedung sekolah kita, dan kita akan kumpulkan selama 6 bulan mulai bulan Mei sampai bulan Oktober dengan mengambil 50% dari penerimaan persembahan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang berada di luar Jakarta. Ada Sobat Rusmi dan Pendeta Ganda di Jawa Timur, lalu ada Pendeta Daniel Payo, Angkatan 88 di Sulawesi Utara, dan juga selamat siang kepada Sesfera Hoagland di Inggris, lalu selamat pagi untuk teman-teman dari Amerika, Yesi, Ake, Dani. Juga terima kasih kepada Ibu Guru yang setia mengikuti ibadah ini, Ibu Evi Mustamu yang mengajar bahasa Jerman dari tahun 67 sampai 97. Saya belum melihat, tapi katanya akan hadir juga Ibu Guru Linda Ace, itu wakil kepala sekolah yang saat ini masih mengajar di sekolah, beserta beberapa guru yang lain. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat-sobat junior, yang paling junior pada saat ini, alumni 91, ada Arthur Riri, Wilma Hursepuni, ada Ino Patiasina. Terima kasih sudah bisa hadir dan kalau bisa terus menghadiri ibadah-ibadah ini. Bagi sobat-sobat, di akhir acara jangan leave dulu karena kita akan screen capture foto bersama.
dengan membuka videonya masing-masing. Dan dapat mengirimkan itu di grup WA masing-masing agar ada sobat-sobat yang akan tergerak untuk hadir di ibadah yang akan datang tanggal 14 Mei 2022. Baiklah sobat-sobat semua, kita akan mulai ibadah kita. Dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumeu, alumni 74 sebagai pengacara untuk memulai ibadah ini. Silakan Sobat Raymond. Baik, terima kasih Sobat Hani. Kita bersyukur hari ini kita boleh menjalani tanggal 9 April 2022. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Dan untuk kita mulai persekutuan kita ini, saya minta kesediaan dari Sobat Arthur Riri untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Silakan Sobat Arthur Riri. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anggota tubuh-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, persekutuan doa alumni SKD Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan, memberkati kami Tuhan, memelihara kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul lagi Tuhan dalam persekutuan doa kami hari ini Bapa. Bapa, Kau juga berkati Tuhan, rekan-rekan yang melayani Tuhan, mulai dari MC Tuhan, tim Zoom Tuhan, kesaksian nanti Tuhan, pujian Tuhan, doa syafaat Tuhan, Kau pakai kami semua Tuhan yang melayani Tuhan, urapi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, akan mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan oleh pendeta Denan Tuhan. Kau pakai pendeta Denan Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau urapi juga Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, boleh tertanam pada kami semua Tuhan. Bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, manapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bersaksi Tuhan, mulai dari kami pribadi Tuhan, keluarga kecil kami Tuhan, juga dalam pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, wira swasta Tuhan, lingkungan sosial juga Tuhan, ataupun dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami memulai cara ibadah kami ini Tuhan, ibadah bulanan, ibadah prapaskah Tuhan, serta ibadah ulang tahun persekutuan doa kami Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Sobat Arthur, dan selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Sobat Herce Rompis Hutagalung dengan judul Amazing Grace, dan akan dilanjutkan dengan kesaksiannya. Saya silakan Sobat Pendeta Herce Rompis Hutagalung. Shalom semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat Shalom. sore semuanya. Saya terima Shalom, kasih. shalom, shalom. Halo. Saya terima kasih sama ketua kita Bung Hani yang sudah mempercayakan saya sebuah pujian, dan saya akan bersaksi. Sebelum saya bersaksi, saya hendak membawakan pujian lagu Amazing Grace ya. Saya akan nyanyikan lagu Amazing Grace dulu. Amazing grace, how sweet the song that saved a
but now I was blind, now I see. Sang Dat besar anugerahnya yang telah selamatkanku. Sesat aku dulu kala, kini ku ditebus. Was blind, but now I see. Ya, shalom Bapak, sobat-sobat saya yang terkasih di dalam lintas SMA ke-1 PSKD. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doanya di dalam bulan yang lalu, tepatnya tanggal 12 Maret, saya menikahkan anak saya. Saya mempunyai 2 anak, yang satu sudah menikah dan saya sudah punya cucu, mau 2. Dan yang satu lagi saya menikahkan anak saya sendiri, saudara ya. Saya pertama kali saya rasanya sangat sedih sekali karena saya baru kehilangan almarhum suami saya. Saya rasanya, aduh Tuhan, apa saya sanggup, saya bisa menikahkan anak saya yang terakhir ini dengan kesendirian saya. Kita kan semua sudah tahu ya, sobat-sobatku yang terkasih, saya sudah menikah dengan almarhum suami saya, Pendeta Willem Rompis, itu sudah 40 tahun. Jadi sudah kebiasaan selama ini kita selalu diskusi, apalagi kami melayani di salah satu, suami saya gembala dari salah satu gereja. Segala sesuatunya itu selalu diskusi, baik mendidik anak, baik kepada jemaat gitu ya. Tapi kali ini sewaktu ada rencana anak saya sejak 7 bulan yang lalu, begitu kami merencanakan menikahkan anak kami, ya Tuhan berencana yang lain. Jadi kurang lebih 7 bulan sebelum meninggal, sebelum saya menikahkan anak saya, rupanya Tuhan punya rencana yang lain bahwa suami saya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Saya rasanya waktu itu saya sangat sedih dan saya merasa Tuhan, sedikit saya bilang gini, aduh Tuhan, kenapa saya mau nyatukan, tunggu anak saya menikah dulu. Jadi kurang lebih 7 bulan ke depan, karena rencananya itu kan 7 bulan ke depan baru kami menikahkan anak. Jadi saya merasa begini, Tuhan, kenapa Engkau begitu ambil suami saya sementara kami sedang rencana menikahkan anak saya. Saya sedih setiap hari, saya nangis, setiap malam saya nggak bisa tidur, dan saya selalu rasanya masih mimpi, sampai sekarang juga saya merasanya masih mimpi. Setiap saya mau ngomong, aduh, terkadang saya lupa ya, saya lupa mau ngomong, oh iya nanti saya mau cerita ya, ini oh ya, maaf sebelumnya saya minta maaf saya tidak bisa undang sobat-sobatku yang terkasih di PSKD ini karena memang UMK masih PPKM. Jadi memang undangan hanya 15 dari pihak perempuan, saya dari pihak laki, anak saya anak laki, dari pihak laki hanya 15. Jadi jumlah kami undangan hanya 30 orang. Sama pendetanya, sama pemusiknya, semua kurang lebih hanya 40 orang. Jadi mohon maaf ya. Dan selanjutnya ini sobat-sobatku PSKD yang terkasih, saya begitu sedihnya ya. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, biasa saya diskusi atau mau mengatakan, oh iya siapa yang mau diundang. Terkadang saya lupa kalau saya ngomong sama anak saya panggil nama suami saya gitu. Saya mau bagaimana, aduh
oh iya dia udah nggak ada gitu ya. Rasanya masih mimpi. Saya nggak tahu, mungkin sobat-sobatku yang di sini sudah ada yang merasakan seperti saya. Tapi saya benar-benar sedih sekali waktu saya menikahkan anak saya. Tetapi puji Tuhan di hari-hari yang semakin hari semakin mendekat, semakin hari hanya mendekatkan pemberkatan nikah itu, Tuhan hiburkan saya. Dia bilang ini, rencanaku adalah rencana ya, bukan rencana yang kecelakaan, tapi rencanaku adalah rencana damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan mengatakan masa depanku adalah dan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu ayat itu yang selalu menghibur saya. Oh iya ya, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang baik bagi saya. Dan akhirnya sobat-sobatku PSKD yang saya kasihi, akhirnya saya bisa mengalami hari demi hari, saya bisa menikahkan anak saya walaupun saya dengan kesendirian saya suka diskusi sama anak saya yang sulung. Tapi beda ya, pasti sangat beda kalau kita dengan suami istri itu, kalau kita diskusi beda, dengan anak itu beda banget. Tapi saya mengucap syukur akhirnya kedua anak saya juga mengerti bagaimana saya menghadapi semua ini, dan saya duduk di depan. Memang saya maunya saya sendirian aja, jadi saya memang tidak diwakilkan oleh anak saya yang sulung yang duduk dekat saya maupun dari adiknya almarhum. Jadi saya duduk sendiri. Saya di situ lama-lama dan sampai hari ini akhirnya saya bisa menerima rencana Tuhan itu begitu luar biasa, dan sekarang ini saya bersukacita dan pernikahan anak saya boleh berjalan dengan baik, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobatku dari PSKD 1 ini yang sudah mendoakan saya. Dan semua atas bantuan moralnya juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doanya, dan biarlah hubungan kita untuk selanjutnya ini di dalam persekutuan doa lintas angkatan ini kita adakan terus, dan saya berharap supaya kita jangan ada yang absen, karena disinilah kita saling menopang satu sama lain, menguatkan dalam doa ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih juga terutama Ibu Evi ya. Ibu Evi, terima kasih Bu yang selalu berdoa terus selama beberapa kali sudah mau dekat hari H pernikahan. Dia masih mengucapkan lagi kepada saya, Ibu Herce, kamu selamat terus berkali-kali. Terima kasih banyak kepada sobat-sobatku semua SMAK 1 PSKD untuk doa-doanya sehingga saya bisa kuat. Dan saya sekarang ini sukacita, saya ada damai sejahtera, dan saya bisa mengucap syukur untuk semua rencana Tuhan itu adalah indah. Dan saya mengucap syukur bahwa rencana Tuhan itu tidak ada rencana kecelakaan ataupun rencana yang lain. Tapi rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa bagus, baik, dan rencana yang pengharapan yang masa depan, pengharapan yang penuh bahagia. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati sobat-sobatku yang kekasih SMAK 1 PSKD lintas angkatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Herce Rompi Sutagalu. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Sobdul, Tuhan adalah gembalaku. Silakan Sobat Dina Utabana. Baik, puji Tuhan, kesaksian yang sangat menguatkan kita. Mari kita perkatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia yang akan membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Bahkan kita diberikan penghiburan karena gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur. Biarlah kiranya juga dapat menghibur Kakak Herce untuk selanjutnya di dalam lembah kekelaman pun sekalipun. Dan saya sudah merasakan 11 tahun yang lalu saya juga sudah ditinggal oleh suami. Tetapi hanya satu hiburan kita hanya di dalam Yesus. Saya akan menyanyikan lagi. Amin.
Amin, amin. Oh, sorry kok ini kok. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembala. Aku takkan kekurangan, di padang rumput Dia membaringkan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menyenangkan ke jalan yang benar. Dia menuntunku jiwaku. Dia yang menuntun jiwaku. Di bawah aku berbaring di padang yang hijau. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sobat Bintang Huta Barat, luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Sobat Pendeta Herti Rompi Sutlegalung untuk kesaksiannya luar biasa. Semua semata-mata karena kebaikan, karena anugerah, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan, akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sobat Pendeta Denan Tubalaka dengan tema dasar melayani, terambil dari ayat Alkitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Silakan Sobat Pendeta Denan Tubalaka.
teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan diri kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami menyerahkan keberadaan kami saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah mempersatukan kami di tempat ini dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk dapat belajar kebenaran-Mu, lebih mengerti lagi tentang kehendak-kehendak-Mu, dan hidup sesuai yang Engkau sudah pertetapkan bagi setiap kami, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Engkau pertetapkan kami berada. Karena itu Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang sudah Engkau dan akan Engkau pertetapkan bagi setiap kami. Dan kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Biar melalui ibadah ini, nama-Mu saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Dan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sobat-sobat yang terkasih, Shalom. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sobat-sobat yang terkasih, yang berbahagia, kita semua yang dengar firman Tuhan, merenungkan dan menjalankannya dalam hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, kita udah dengar banyak kesaksian tadi yang sangat indah dan menguatkan. Juga waktu baru pertama mulai ibadah ini, baru Zoom awal, kita bicara tentang umur. Sampai Sobat Virgo bilang, sudahlah, nggak usah ngomong tentang umur. Kata apa? Karena ada yang umurnya banyak, ada yang umurnya sedikit. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah, ada beberapa hal yang menarik, yang seringkali dibicarakan oleh orang-orang, utamanya seumur-umur kita. Seumur-umur yang sudah banyak ini. Salah satu adalah yang namanya sakit penyakit. Nah, saya ingat kalau kita bicara-bicara dengan teman-teman yang sudah lansia, pada hobi ngomong seperti itu. Ada teman bilang, aduh saya dari umur 50 tahun sudah dapat warisan keluarga. Apa itu warisan keluarga? Dapat darah tinggi katanya. Lantas yang lain mungkin bilang begini, kamu ada gula ya? Kok tahu sih saya ada gula? Karena kamu makin tua, makin cantik, makin manis. Karena pasti ada gulanya. Hal-hal seperti itu. Kita semua yang lansia ini, kenapa kita bicara-bicara tentang sakit penyakit? Karena kita tahu bahwa biarpun kita sok muda, tapi kita tahu bahwa kita rentan. Badan kita, kondisi kita tidak lagi seperti dulu. Begitu banyak kena angin sedikit, sekerokan. Begitu di rumah bukan lagi bau minyak wangi, tapi minyak angin. Itu karena umur-umur kita. Dan itu terjadi. Dan kalau kita bicara sakit penyakit yang kita alami, satu waktu Tuhan Yesus, waktu dia datang untuk melayani ke bumi, di dalam Markus 2 ayat 17, itu diceritakan bahwa Tuhan makan bersama-sama para pendosa, dikatakan.
Dikatakan makan bersama-sama dengan banyak orang yang di mata para orang-orang yang merasa dirinya suci, itu adalah orang-orang yang berdosa, pemungut cukai dan lain sebagainya. Dan lantas orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat ini protes. Mereka bilang, kenapa dia mau makan dengan para pendosa? Kata para orang-orang yang merasa dirinya luar biasa turut kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan begini di ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus bicara tentang tabib. Tuhan Yesus bicara tentang sakit. Dan tabib itu adalah dia sendiri. Dia datang untuk siapa? Dia katakan untuk orang-orang yang sakit. Siapa orang-orang yang sakit? Semua orang sakit. Karena apa yang Tuhan sampaikan bukan sekedar bicara tentang sakit fisik, warisan dari keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi sakit rohani. Dan itu yang Tuhan bilang dia datang untuk itu. Untuk orang-orang berdosa, kata Tuhan. Nah, kita melihat di dalam kehidupan kita, kita semua orang yang sakit. Kita semua orang yang tidak berdaya dan sedang menuju ke kematian kita. Tetapi Tuhan datang buat kita semua. Tuhan mengasihi kita dan dia lihat bahwa kita tidak bisa berubah, tidak bisa sembuh kalau dia tidak mulai segala-galanya. Waktu Yeremia sedang Tuhan suruh, Yeremia bilang, coba kamu lihat itu tukang periuk yang lagi bikin bejana. Yeremia lihat, tukang periuk itu bikin satu bejana, dan bejana-bejana itu yang udah rusak, dia rubah lagi. Dia bikin sesuatu yang baru, sesuai dengan yang indah dalam pemandangannya. Nah, Tuhan katakan kepada Yeremia, waktu itu karena bangsa Israel tidak mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang, kalau itu tukang periuk bisa merubah ini periuk jadi bejana yang bagus lagi, aku pun bisa begitu, mengubah bangsa Israel menjadi sesuatu yang baru lagi, menjadi sesuatu yang baik dalam pemandanganku. Persyaratannya apa? Persyaratannya bertobat dan menyerahkan kehidupannya, berserah dipimpin oleh Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Yeremia 18. Tetapi istimewanya Tuhan, dia tahu bahwa tidak akan ada yang datang kalau dia tidak mulai. Sehingga dia mulai segala-galanya. Dia kirim anaknya yang tunggal supaya semua yang percaya kepadanya bertobat dan memberikan diri dan menerima jaminan kehidupan yang kekal. Saya bicara begini kenapa? Karena kita sedang masuk di dalam minggu-minggu Paskah, menjelang Paskah. Nah, tadi satu pujian yang mengingatkan kita akan Om Pit ya, Pak Soplanit. Ini lagu favorit dia yang dibawakan oleh Sobat Herce. Lagunya bagus betul, Amazing Grace. Itu dia, itu yang Tuhan kasih sama kita. Kasih karunia yang ajaib, yang tidak ada duanya, yang dia berikan kepada saudara dan saya, yang dia berikan kepada kekasih Herce. Di dalam situ ada kekuatan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, penyertaan yang nyata dari Tuhan. Dan itu diterima oleh kekasih Herce, itu diterima oleh semua kita yang membutuhkan. Bahkan dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita di dalam kehidupan kita. Tetapi lantas, apakah kita yang sudah terima kasih karunia yang tidak ada duanya itu, dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Aku gembala yang baik, dikatakan dengan gembala yang baik tidak akan kekurangan aku, dikatakan. Kita kemana-mana selalu ada Tuhan yang menyertai, di tempat yang enak, di tempat yang tidak enak, dan bahkan dia nanti akan bawa kita bukan sekedar ke air yang tenang dan rumput yang hijau, tetapi berdiam bersama dia di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Itu kita sudah terima semua. Tetapi lantas Tuhan bilang, Tuhan ingatkan bahwa ada yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah terima yang terbaik dari Tuhan, bahkan menerima jaminan
keselamatan yang daripadanya. Tuhan katakan dalam pelayanannya, awal pelayanannya, Tuhan katakan begini kepada murid-murid, kepada orang-orang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan katakan demikian. Dan lantas Tuhan bilang juga, kerjakanlah, kalau kita sudah tahu tentang apa yang Tuhan mau, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dikatakan, dan terakhir, sebelum Tuhan pergi, Tuhan ingatkan kepada kita untuk jadi saksi-saksi baginya dimanapun dia pertetapkan kita berada. Jadi saksi-saksi seperti apa? Kalau kita lihat di dalam kumpulan PD PSKD, flyer yang dibuat sangat indah oleh Sobat Arthur Diri, Angkatan 91, itu digambarkan di situ dengan jelas. Di situ digambarkan bahwa Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Saya sendiri kaget lihat itu, aduh bagus banget bikinannya. Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Di situ diperlihatkan oleh Tuhan bahwa dia mulai lebih dulu. Dia kasih contoh lebih dulu bagaimana melayani. Bagaimana dia membasuh kaki murid dan baru dia bilang, aku yang adalah guru dan Tuhanmu melakukan demikian, hendaklah engkau juga saling membasuh satu dengan yang lain, kata Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Melayani itu perbuatan, melayani itu kata kerja. Jadi mesti kelihatan bagaimana kita melayani. Nah, melayani yang benar seperti apa? Semua orang bisa melayani. Tetapi Tuhan Yesus ingatkan, saya mau bacakan di dalam Markus 10 ayat 43-45, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia yang juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana cara kita melayani. Kenapa kita harus lihat apa yang Tuhan bilang? Karena dia adalah pusat segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga kita untuk melakukan sesuatu, menjadikan dia sebagai contoh bagaimana kita harus menjalankan segala sesuatu yang dia perintahkan bagi kita. Di dalam hidup kita tahu banyak orang yang mengejar segala sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Dapat yang paling tinggi, dapat yang paling hebat, dapat posisi yang terbaik. Itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi yang terkemuka, kamu harus jadi pelayan. Kalau kamu mau jadi yang terhebat, kamu harus jadi hamba. Apakah kita harus jadi hamba? Saya juga bukan begitu. Di kantor kita, mungkin kita semua ini banyak yang pemimpin-pemimpin, punya pegawai-pegawai, punya keluarga besar di mana kita memimpin dan lain sebagainya. Kita diingatkan kalau kita mau jadi pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang siap melayani. Nah, bagaimana konsep berhati hamba ini? Bagaimana seseorang bisa jadi orang yang berhati hamba sampai bisa melayani dengan sungguh? Karena semua orang bisa melayani. Tetapi apakah dia melayani sesuai kehendak Tuhan atau sesuai kehendak aku, kehendak kita? Itu yang kita harus pikirkan. Nah, Tuhan kasih contoh di dalam Filipi 2 ayat 5-9 bahwa dia datang tidak menyetarakan kesetaraannya sebagai Allah di depan manusia, tidak. Dia datang bahkan sebagai hamba, merendahkan diri. Dasar dari pelayanan kita adalah siap untuk merendahkan diri. Kenapa setiap orang bisa punya hati yang rendah hati? Karena dia siap menjadi orang yang merendahkan diri. Merendahkan diri di mana? Di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Waktu di dalam 2 Korintus 2
ayat 1-3 dikasih tunjuk bahwa Paulus datang ke jemaat di Korintus. Oh, dia nggak kasih tunjuk dirinya sebagai saya ini hamba yang besar, saya ini hamba yang spesial, utusan Allah menyampaikan kabar pelayanan yang Allah percayakan bagi saya dimanapun saya berada. Saya yang hamba pilihan utama Allah. Tidak demikian, tetapi dia dengan gemetar, karena dia tahu apa? Karena dia datang dengan merendahkan diri, dia menyadari posisinya, dia menyadari, dan kita bisa merendahkan diri kalau kita menyadari bahwa saya tidak pernah lebih tinggi, tidak pernah lebih baik, tidak pernah lebih hebat dari satu orang pun yang ada di sekitar kita. Mungkin banyak hal dari segi yang lain kita lebih hebat, tetapi ada hal-hal lain yang dia lebih hebat. Tetapi kita nggak mau lihat itu, kita rasa kita paling hebat. Kenapa? Karena masih ada yang namanya keakuan di dalam diri kita. Masih ada yang namanya ego yang sering kita lihat. Ego atau keakuan itu lebih menunjukkan diri saya. Saya lebih hebat, saya lebih berguna, saya lebih mengerti, saya lebih pintar dari semua orang. Dan hal-hal seperti itu sudah ditunjukkan dari awal. Kekasih-kekasih kita, Adam dan Hawa udah mulai menunjukkan ego, menunjukkan kepentingan diri. Apalagi waktu Tuhan tegur siapa yang makan buah. Oh, itu perempuan itu yang kasih. Perempuan itu bilang, oh itu ular yang kasih. Masih menunjukkan kepentingan diri, ego, dan itu bertahan sampai sekarang. Coba kita lihat, kenapa begitu banyak keributan. Satu hari saya ceritakan saya aja semua contohnya ya. Saya berjalan dengan seorang teman dalam satu acara, dia ketua sinode, dan saya punya jabatan di sinode saya waktu itu. Kita pergi ke salah satu tempat ibadah di gedung, tetapi karena macet kita terlambat. Belum parkirnya. Waktu kita masuk, itu udah penuh gedungnya. Tempat khusus undangan yang deretan pertama itu udah penuh semua. Lantas yang membawa kita, Asher itu bilang, duduk di sini aja Om, di deretan tengah-tengah. Apa yang teman saya bilang? Ya udah nggak usah, kita pulang aja. Jadi dia ajak saya, ya kita pulang. Cuma gara-gara duduk tidak paling depan. Tetapi kita lihat, begitu banyak ribut, kita lihat di medsos, medsos semua bisa baca, dan yang miris adalah banyak sekali yang memakai predikat hamba-hamba Tuhan saling baku ambe di situ, saling menjatuhkan di situ, saling menunjukkan saya yang terbaik, dan pakai lagi atribut-atribut saya ini diurapi Tuhan loh, dengan seperti demikian. Ini terjadi di sekeliling kita. Karena apa? Karena keakuan itu. Saya kasih contoh waktu saya punya anak. Waktu masih kecil, dia anak wanita, dia betul-betul diberikan talenta yang luar biasa sama Tuhan. Kalau dia ikut fashion, lomba-lomba fashion, lomba-lomba matematik, dan lain-lain, sering kali juara. Tapi juga nggak berarti ada nggak juara. Kadang-kadang ada satu regu, satu kelompok datang ke kita, Pak mau bayar segini nggak Pak? Langsung jadi juara. Oh enggak, saya bilang nggak mau. Nah anak saya kalah. Tetapi saya selalu beri semangat anak saya bilang sama dia, kamu jangan kecewa. Karena kamu yang terbaik, kamu paling pinter, kamu lebih dari yang lain. Dan nanti di depan kamu bisa tunjukkan lebih lagi di atas mereka. Saya maksudnya mau memotivasi dia, supaya dia bersemangat dan tidak kecewa. Tetapi tanpa saya sadari, saya juga sedang membangun keegoannya, keakuannya saya sedang bentuk. Dan anak kecil itu gampang belajar. Dia lantas jadi seorang yang sempat jadi seorang yang bilang, saya paling hebat dari dia nggak ada apa-apanya, dan lain sebagainya. Untung saya bersyukur begitu dia menikah, semua Tuhan ubahkan. Tetapi terjadi seperti demikian. Karena itulah ditekankan oleh Tuhan bahwa orang yang mau melayani harus lebih dulu merendahkan dirinya. Merendahkan diri ada dua dimensi. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada dua dimensi merendahkan diri. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari siapa kita, menyadari siapa Allah. Dia yang segala-galanya, dia paling mulia, dia pencipta kita, dia melakukan segala sesuatu ketika kita tidak ada apa. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan sesama, karena menyadari itu perintah Tuhan. Kita bisa menjadikan merendahkan diri itu sebagai pilihan. Buat apa saya hidup merendahkan diri sebaik begini? Tetapi Tuhan sendiri bilang, dan ini Tuhan sendiri yang katakan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan itu oleh Tuhan sendiri. Sobat-sobat yang terkasih sekalian, kita bersyukur hari ini juga hari ulang tahun dari PDPSKD. Bersyukur 11 tahun loh perjalanannya. Perjalanan yang saya juga ikuti yang tidak gampang. Benar-benar harus lewat begitu banyak rintangan, begitu banyak lembah kekelaman harus dilewati. Ada begitu banyak keakuan, begitu banyak kepentingan diri, begitu banyak yang kita alami. Tetapi saya mau kasih ingat, Tuhan sudah pertetapkan kekasih-kekasih kita untuk menjalani PDPSKD ini. Hani, Jerry, dan semuanya Tuhan sudah pertetapkan. Kita orang-orang yang hebat? Tidak. Kita semua orang, saya termasuk, Johnny termasuk, kita semua orang-orang yang sedang diproses juga. Tetapi Tuhan pimpin kita untuk supaya kita diproses menuju tujuan yang Tuhan sudah pertetapkan bagi kita sesuai dengan kehendak. Jadi kita bersyukur karena apapun yang kita alami selama 11 tahun. Kalau mau tanya, sebenarnya ada kesaksian dari Hani bahwa mungkin lebih banyak nggak enaknya dari enaknya. Tetapi semakin hari semakin kuat kita. Semakin hari semakin diikat kita dalam satu tali kasih. Semakin hari semakin terbuka pelayanan kita. Sekarang sampai ke luar negeri. Itu kenapa? Karena Tuhan lihat, dia mempercayakan pelayanan pendamaian dan kita lakukan sesuai yang dia sudah pertetapkan semampu kita. Dan dia beri perkara-perkara kecil kita bisa hadapi. Dia beri perkara-perkara yang lebih besar ke depan. Amin. Kekasih-kekasih dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun PDPSKD. 11 tahun. Sebentar lagi 12. Sebentar lagi 13. Sampai kapan ulang tahun PDPSKD? Sampai Tuhan datang nanti. Semakin hari semakin disempurnakan. Semakin hari semakin banyak yang ikut. Biar kita diikat dalam kerendahan hati bersama-sama bergandeng tangan. Hidup sesuai seperti yang Tuhan sudah pertetapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kami Bapa untuk karena kami punya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan terus jadi contoh dan teladan buat kami, dan terus menunjukkan bagi kami jalan-Mu. Kami sungguh rasakan rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan kami sungguh rasakan janji-janji-Mu satu persatu digenapi dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang sudah Engkau pilih sesuai dengan yang Engkau sudah pertetapkan. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, dan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita bersyukur Pendeta Denan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini betul-betul menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita sekalian. Dan Pendeta Denan dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan pendeta Denan beserta keluarga. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dengan judul The Waymaker yang dibawakan oleh Sobat Wilma Kursipuni. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih Om. Shalom, Om Tante semua, dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan yang luar biasa buat malam hari ini. Iya. Mungkin tadi yang belum kenal, saya Wilma seangkatan sama Arthur, sama Graciano juga yang hadir malam hari ini. Dan ini suami saya Jimmy Hursepuni. Hursepuni ini bukan saya sebenarnya, karena menikah jadi pakai nama Hursepuni. Tapi bukan dari PSKD, karena kawin sama saya jadi nempelnya PSKD jadinya. Puji nama Tuhan, Om Tante, malam hari ini biar pujian yang akan kami bawakan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kehidupan bagi kita semua. Umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Amin. 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 Baik, saya akan menaikkan pujian The Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 You are. Waymaker.
keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Lord Jesus, thank you for your amazing grace. We worship forever. We worship you forever. Even when I can see if you're working, even when I can see if you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I can see if you're working, even when I can see if you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I can see if you're working, even when I can see if you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I can see if you're working, even when I can see if you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. And 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 that is who you are. That is who you are. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati untuk Wilma Persipuri yang sudah membawakan pujian untuk kita sekalian. Nampaknya kita malam ini kita luar biasa karena kita diisi oleh yang muda-muda nih, yang angkatan 91. Tentu kita harap untuk selanjutnya kalau bisa dihubungi atau bagaimana yang dari 91 mungkin ada yang lebih muda lagi. Jadi kita bersyukur, kita puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Sobat Inge. Silakan Sobat Inge. Inge Tumahu ya? Ya, Inge Tumahu. Orang Benua Hilir itu. Mana Inge? Suaranya nggak kedengaran. Tommy tahu ya, Tommy. Ada Denan, dia takut mungkin. Orang Badekat itu dan Denan Perumah. Satu gereja orang.
Diong, anak kan om pembela KP anak. Iya, Iya. Inga Betul, nggak usah pakai itu kali, langsung aja Inga. Suaranya nggak kedengeran. Benar, benar. Langsung aja coba. Nah, Oke. ya gitu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang diberitakan. Kami akan melakukan dan kami akan terus senantiasa mau merendahkan hati kami, merendahkan kehidupan kami untuk mengerti akan kebaikan Tuhan dalam diri kami masing-masing. Amin. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa kami yang saat ini telah berusia 11 tahun. Kami tahu Tuhan bahwa persekutuan ini akan menyatukan kami menjadi saudara bersaudara, menjadi satu persekutuan yang bukan untuk melihat di mana kami hebat, di mana kami bisa menyatakan diri kami, tapi kami tahu Tuhan bahwa hanya dengan kuasa-Mu Engkau menyatukan kami dari segala macam tempat, dari segala macam negara. Kami berkumpul menjadi satu karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pengurus persekutuan doa kami. Berikanlah mereka semua kesetiaan, ketekunan, sehingga satu dengan yang lainnya boleh lebih berkembang, boleh lebih bertumbuh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua kami yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Bapa berikan bagi kami. Tak pandang umur berapa kami, tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Sehingga kami tidak pernah lupa untuk hadir di dalam persekutuan ini. Namun Bapa, di dalam kesukacitaan kami, saat ini kami juga teringat untuk teman-teman kami yang sedang berproses dalam kehidupan kelemahan tubuh mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ronald Ranti yang pada tanggal 18 akan menghadapi operasi, Ronald Dendeng yang sedang sakit, Lumban Hutauruk, Raymond Daniel, Gyun Seng Manulang, suami dari Ekayani Tobing. Oh Bapa dalam surga, mereka sedang berproses di dalam penyembuhan tubuh mereka yang lemah itu. Mari Bapa Engkau berkati setiap obat, setiap upaya yang mereka lakukan. Dan terlebih, jangan tinggalkan mereka dan biarlah mereka tetap menggantungkan harapan mereka hanya ke dalam tangan dan kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk teman-teman, untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sudah dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Like Tuhumuri Mustamu, kakak dari Ibu Evi Mustamu, untuk Rensi Supusepa, untuk Lita Rimbing, untuk Andre Uneputi. Terima kasih Bapa untuk proses penyembuhan yang telah mereka jalani dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui obat-obat yang mereka pakai, melalui semangat yang mereka terus gantungkan bersama dengan-Mu Tuhan, mereka akan sembuh dan mereka akan melakukan lagi kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk persiapan hati kami semua yang saat ini sedang berada di dalam Minggu Prapaskah. Oh Bapa dalam surga, persiapkanlah kami untuk melihat hari-hari, untuk mengenang akan penderitaan anak-Mu Yesus Kristus hanya karena dosa-dosa kami. Karena itu Bapa, layakkanlah kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kehidupan kami dan terlebih
ajarlah kami agar supaya kami pun juga mampu untuk mengasihi sesama kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kedua pemimpin kami, Bapak Jokowi dan Bapak Haji Amaruf, beserta para menteri, pejabat-pejabat negara lainnya, TNI, Polri yang menjaga keamanan negeri kami ini, bahkan segala pemimpin yang ada di dalam negeri kami ini. Berikanlah mereka hikmat, Roh-Mu yang kudus menolong mereka, agar mereka dapat bekerja dalam satu kesehatian, sehingga mereka boleh menyampaikan, mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik di dalam mensejahterakan masyarakat kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang dilanda oleh cuaca yang tidak baik, oleh gempa bumi, oleh angin ribut angin badai yang belakangan terjadi karena cuaca yang tidak baik. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu adalah kuasa di dalam kuasa-Mu. Karena itu kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan dan kasih-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mau menyatakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kami sehingga mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Saat ini juga Bapak, kami juga mau berdoa untuk pandemi yang saat ini yang sedang melanda seluruh dunia dan termasuk di dalam negeri kami saat ini sudah mulai reda, sudah mulai turun. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa lain kecuali kuasa-Mu yang melakukan semua itu. Sehingga pada waktu yang Engkau tetapkan, maka pandemi itu pun juga akan berakhir. Dan ajarkanlah kami semua Tuhan untuk melakukan kehidupan yang baik, tertib, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami masing-masing di dalam menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami yang berada saat ini di Indonesia khususnya, bahkan juga mungkin di negara-negara lain yang sedang mempersiapkan pengalihan pelayanan yang tadinya harus melalui internet, melalui perangkat-perangkat internet di rumah akan menjadi pelayanan tatap muka, pelayanan offline. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau menolong setiap pemimpin-pemimpin kami dalam gereja kami sehingga kebijakan-kebijakan yang diatur di dalam gereja akan menjadikan persekutuan dalam jemaat itu menjadi persekutuan yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Bapa di surga, kami berserah ke dalam tangan dan kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Pada akhirnya kami mohon pengampunan atas segala sikap dan tindakan yang selalu mengecewakan hati-Mu Tuhan, dan ajarkanlah kami juga untuk selalu mendengar dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua, kami mohonkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Sobat. Terima kasih Sobat Inge. Selanjutnya kita akan melihat tayangan mengenai pengumuman. Silakan. Kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Denan
Tumbelaka, saya persilahkan Pendeta Denan untuk membawakan kita dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Sobat-sobat yang terkasih, PSKD Persekutuan Doa Lintas Angkatan dari Indonesia sampai ke seluruh pelosok negeri di luar Indonesia yang berkumpul di tempat ini saat ini, dan juga untuk kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada. Sebentar kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Jadikanlah kebenaran firman sebagai panduan dalam kehidupan kita, sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita dipertetapkan. Dan saat ini, marilah kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala ucapan syukur dan terima kasih, kami tutup ibadah pada malam, siang, sore, hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, sebelum saya serahkan kembali kepada Sobat Hani penjelaskan, kita akan video akan dinyalakan semua untuk diambil videonya sebagai dokumentasi. Terima kasih, Bro Hani. Saya kembalikan kepada Bro Hani. Perkenalkan diri dulu, pengacara baru. Bro Tommy. Oh iya, ya Bro Hani nanti yang itu. Silakan Bro Hani. Pak Tommy. Suaranya Han, suaranya belum diiniin. Ya. Ya. Mana? Enggak. Kita akan foto bersama dulu. Joni Aguswanto, silakan. Siap. 1, 2, 3. Screen lain 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih. Sobat-sobat Ada yang mau semua, perkenalan? ingin saya sampaikan bahwa ibadah malam ini kita dihadiri oleh 33 peserta, dengan yang paling senior adalah Ibu Evi Mustamu, 78 tahun. Terima kasih sudah bergabung. Lalu dari alumni, Sobat Vera Haughlan, alumni 66, yang paling senior malam hari ini. Dan paling junior, Sobat-Sobat 91, Arthur, Wilma, dan Graziano Patiasina. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Ada yang 68. mau kenalan? Kak Neti Ya, tuh, Kak Neti, Semanjuntak. Angkatan berapa tuh Kak Oke. Neti? Oke, sebentar.
Enggak, kalau semuanya ngomong nggak ada yang kedengeran. Oke, yang mau ngomong siapa tadi? Sobat Tommy perkenalan. Oke, untuk rekan-rekan semua kita jangan kalau semua ngomong nggak ada yang kedengeran nih. Bisa semua diam dulu nggak? Oke, saya lihat ada beberapa wajah baru pada saat ini. Saya akan persilahkan Tommy Oroh, angkatan berapa nih? Shalom, wajah baru. Alumni berapa? 68. Oke, terima kasih alumni 68. Lalu hari ini siapa lagi yang baru hadir ya? Neti Simanjuntak ya. Yo. Silakan memperkenalkan diri. 66 sama Mavera ya. Oke. Oras, Terima Kaping kan kasih. tadi ada. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup ini. Terima kasih kepada Pendeta Denan Tumbelaka untuk renungannya malam hari ini, untuk kita semua. Terima kasih untuk mereka yang sudah bertugas malam hari ini, mulai dari doa, syafaat, dan semuanya. Juga kepada semua peserta ibadah virtual malam ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah berlangsung. Bagi mereka yang ingin mengisi di acara ibadah virtual selanjutnya, dapat memberi atau menghubungi kami di nomor-nomor WA yang tadi sudah ditampilkan di layar monitor. Baiklah sobat semua, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, ibadah virtual ke-23, tanggal 14 Mei 2022, dengan pelayan firman Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70. Dan untuk semuanya, selamat malam Indonesia, selamat pagi yang di Amerika, selamat sore. Malam semua. Next month. See you next month. Malam Bapak Ino. Bye. Sampai jumpa. Kak Neti. Bapak Arthur jangan lupa. Mana tuh Kak Norma nggak Malam diajak Kak mertua. Neti? Bye everybody. Bye. Bye. God bless you. See you guys. Happy to see you. See you, sampai ketemu lagi. Bye. Yes. Iya, sama-sama. See you. Pendeta Denan, thank you. Terima kasih Pasca. sama-sama. Makasih, Pendeta Denan. Selamat Paskah ya. Iya. Ya, sama-sama ya.